Baik, terima kasih Ibu Linda, terima kasih Pak Alex. Bapak Ibu, selamat malam. Malam. Malam, Malam. malam, malam, Malam. malam. Malam hari ini kita dinamika kelompok. Namanya aja udah dinamika, jadi kita malam hari ini atmosfer yang dibangun adalah dinamis. Maka pertama-tama sebelum lanjut, terima kasih untuk Ibu Linda dan Pak Alex tadi sudah pimpin doa. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih karena sumbangsinya ya untuk menjadi MC dan juga menjadi doa pembuka. Maka salut, kita beri tepuk salut. Salut, 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 salut. Good job. Sama-sama yuk. Bapak dan Ibu, untuk Ibu Linda dan juga Pak Alex, kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Good job. Nanti kalau semuanya di sini good job, saya ajarin tepuk strawberry. Tapi kita lanjut dulu ya. Bapak Ibu, ini sudah pakai username-nya sesuai absensi, betul? Betul. Betul ya. Maka sekarang karena ini dinamika kelompok, karena ini dinamis, maka saya mau tanya Bapak Ibu tuh binatang favoritnya apa, Bu Christine? Anjing. Anjing. Suara anjing gimana, Bu? Hok hok. Hok hok. Anjing saya begitu soalnya bunyinya. Hok hok. Anjingnya lagi ini amandel kebanyakan makan es gitu. Oke. Hok hok. Terima Gitu. kasih Bu Christine. Tuh langsung nyaut dia. Namanya siapa anjingnya, Bu? Marvel, Wanda, dan Candy. Ih, mantap. Ada 3. Udah baptis ya? Saya baptis sendiri setiap Baptis Sabtu. sendiri. Baik, terima kasih Bu Christine. Saya pindah Sama-sama. ke Ibu Yani. Binatang favoritnya apa, Bu Yani? Sama. Anjing ya? Guguk juga. Oh, guguk. Kalau di rumahnya Bu Yani, guguknya bunyinya gimana tuh? Guguk gitu. Guguk gitu. Oh ya. Yang tadi huk gitu ya. Kalau Bu Yani guguk. Oke, lain anjingnya ya. Saya pindah ke, makasih Bu Yani. Saya pindah ke Bu Diana. Bu Diana, selamat malam. Binatang favoritnya apa sih Bu Diana? Anjing. Anjing, anjing banyak banget ya. Anjingnya Bu Diana bunyinya gimana Bu Diana? Guguk juga. Oh, guguk, tapi dia agak ini ya, agak alto ya guguknya ya. Guguk. Iya. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang lain, sekarang mau kita tambahkan satu kata di belakang username kita masing-masing. Atau di depannya deh, biar gampang dilihat. Sebelum huruf A, sebelum huruf C2, sebelum huruf C1, B1, silakan tambahkan dengan nama binatang favorit Bapak dan Ibu. Yang ada bunyinya ya. Misalnya kayak ikan, kan ketahuan bunyinya ya, blubub, blubub, blubub gitu ya. Kalau Atau nggak ada gimana? Nggak ada. Nggak kalau ada nggak yang ada, emang binatang apa Bu Fiani? nggak suka apa-apa. Apa? Gimana dong? Pikachu deh, Pikachu. Pikachu ada bunyinya tuh Pikachu. Cicak-cicak di dinding itu. Cicak-cicak ada bunyinya. Ikan aja ada ya. Toke ada bunyinya. Berisik. Ya, silakan ditambahkan karena nanti akan kita pakai nama-nama binatang itu. Oke ya, silakan ditambahkan Pak Boy Lesmana. Selamat malam Pak Boy. Selamat malam. Oke, silakan Pak Boy, binatang kesukaannya apa Pak Boy? Kenapa? Binatang favoritnya apa Pak? Dracula. Oh, Dracula binatang. Kelelawar kali Ampun. Pak. Paniki, paniki. Boleh ditambahkan di depan namanya ya Pak Boy. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, kenapa diganti Bapak Ibu? Ini ada Scooby di sini ya. Kenapa diganti? Karena akan kita pakai. Karena saya mau ajak main Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum lanjut, saya izin share screen. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Segini kelihatan? Kelihatan, Bu. Udah. Udah kelihatan. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Hello dulu untuk yang baru berjumpa. Terima kasih Bu Linda tadi sudah memperkenalkan. Jadi ini saya skip ya.
Nah, sekarang saya mau ajak kita semua untuk main. Bapak Ibu suka main nggak sih? Suka. Suka lah ya. Daripada belajar terus, kita butuh main juga. Yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu suka main. Yang kecil-kecil, yang belum bapak ibu juga suka main. Apakah suara saya sekarang makin putus-putus atau video saya nge-freeze, Bu Linda? Enggak, oke, di saya oke. Oh, baiklah. Terima kasih, saya lanjut ya. Kita akan bermain Bapak Ibu permainan online namanya tebak gambar based on cocokologi. Ya, saya pindah slide dulu. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu, saya akan menampilkan 4 gambar untuk ditebak. Jadi menjadi ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4. Masing-masing ronde ada clue-nya. Apa sih jawaban dari ronde ini? Nah, supaya bisa menjawab, maka nanti ada potongan-potongan gambar yang akan menggiring kita kepada jawabannya. Nah, supaya tahu siapa yang mau menjawab, maka Bapak Ibu harus membunyikan suara binatang kesukaan. Jadi berarti kalau Bu Yani nanti suaranya Scooby-Doo. Benar nggak Bu Yani? Kalau Bu siapa tadi itu? Anjing batuk tuh. Ibu Ibu siapa tadi ya? Christine. Bu Sisil ya, boleh. Suara huk-huk gitu ya. Silakan menjawab sesuai dengan binatang kesukaan masing-masing. Sampai di sini apakah sudah jelas Bapak Ibu? Boleh memberi tanda. Boleh angguk, boleh jempol, boleh kasih reaction. Oke, mantap. Kalau saya bicaranya kecepatan, tolong di-cut ya, atau tolong di-reminder pelan-pelan, Kak Salni, jangan buru-buru gitu ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, kita akan bermain. Nama permainannya adalah tebak gambar. Tebak gambar based on cocokologi. Bapak Ibu, cocok itu artinya sesuai ya. Kita semua tahu lah cocok bahasa Indonesia. Tapi logi itu berasal dari bahasa Latin logos, artinya ilmu. Jadi kita bermain pakai ilmu cocok-cocokan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Ada 4 ronde. Kita sudah masuk ke dalam pertanyaan kuisnya ya, ke pertanyaan permainannya. Ronde pertama ini jawabannya adalah makanan yang diviralkan oleh artis yang pernah menyebut dirinya sebagai super mega bintang. Artis yang memviralkan makanan ini menyebut dirinya sebagai super mega bintang. Ya, mungkin udah tahu jawabannya, belum yakin? Maka kita kasih clue untuk bisa menjadi jawabannya, memberikan gambaran jawaban. Yang pertama, ini kira-kira gambar apa ya Bapak Ibu ya? Apa? Bakso, ya. Makanan bulat-bulat biasanya bakso. Ini yang kedua, apa ini Bu? Susu. Susu apa? Asi ya? ASI, Susu betul. cair. Susu cair. Ya karena dia liquid bukan padatan. Susu cair. Tadi ada bakso, ini ada susu cair ya. Ini kalau dari botolnya kelihatan kayak ASI. Susu ASI. Yang ketiga, ya siapa nih? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan sebelum operasi. Oke, itu tadi clue-nya ya, cuma 3. Bakso, ASI, Ivan Gunawan. Bakso aci. Iya, itu pakai bunyi binatang dong, Bu. Jadi siapa yang jawab? Tadi yang jawab siapa ya? Apa ya? Oh, Aku siapa? nggak bisa di rename soalnya pakai HP, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, passwordnya dulu binatang kesukaan bunyinya gimana? Guk, guk, guk. Anjing rupanya ya. Oke. Halo, salam Kedengeran kan Kak Sereni kan? kedengeran. Anjingnya Bu Christine ya? Iya.
Baiklah. Selamat malam semua. Tadi yang pertama adalah bakso, yang kedua ASI, yang ketiga Evan Gunawan. Bu Christine, kita kunci jawabannya adalah bakso, Aci, Maigon. Selamat Bu Christine, karena jawabannya benar, mendapatkan 1 bintang dari Bu Linda. Bu Linda, boleh minta tolong di rename namanya Bu Christine, ditambahkan 1 bintang di depannya. Kalau mau dikasih Aduh. OVO juga boleh itu. Tapi saran saya Minta tolong Bu Yani deh, aku nggak bisa ini. boleh Bu Yani. Siap. Yani, tolong. Masih Bu Yani, nggak usah kirim voucher OVO Bu, bintang aja. Ya, saya belum sanggup kalau OVO. Baik, terima kasih Bu Yani. Demikian cara mainnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, ronde 2. Apakah sampai sini sudah dapat gambaran cara mainnya? Kalau sudah, boleh kasih jempolnya. Oke, mantap. Terima kasih Bu Mira. Baik, kita lanjut. Ini ronde 2. Apa sih jawaban ronde 2 adalah, terima kasih Pak Leonard, itu jempolnya goyang-goyang. Ronde 2. Makanan populer order di online food. Ya, menu makanan yang paling sering diorder masyarakat netizen Indonesia di online food. GoFood, GrabFood, apalagi fast food yang lainnya. Clue yang pertama. Kak, kalau udah bisa jawab, boleh jawab, boleh. Guguk. Guguk siapa tuh? Saya ayam Iya. goreng. Ayam goreng. Dengan Bapak siapa ini? Saya Vincent. Pak Vincent, oke, kita kunci jawabannya ya. Yang lain kalau mau coba jawab silahkan. Pak Vincent, terima kasih. Kita kunci dulu Pak Vincent. Kunci Ayam geprek. Ayam geprek. Oke, dengan Ibu siapa di mana? Christine lagi. Malu saya tetap Belum makan malam tapi semangat banget malam hari ini ya Bu Christine ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dulu ya. Yang pertama ayam. Yang kedua ada gambar mahasiswa berdebat ya. Kelihatannya sih berdebat ya. Kalau berdebat tuh bunyinya gedebak-gedebuk ya. Kalau dari potongan gambarnya ya. Tadi ayam, lalu ada orang mahasiswa gebrak meja, lalu ada gambar bapak-bapak. Binatang apaan tuh? Gajah, ceritanya gajah. ayam geprek Pak Gembus. Ayam geprek Pak Gembus dengan Ibu siapa, Bu? Christine lagi. Bu Christine suka beli ini ya, GoFood ya jangan-jangan ya. Oke, kita kunci jawaban Bu Christine ya. Pak Vincent mau merubah jawaban? Enggak. Oke, pede ya, nggak apa-apa, mantap. Lanjut dulu, ini bapak-bapak ya, gambar yang ketiga. Yang keempat ada Gempita Nora Marten. Gempita Nora Marten, Bu Linda boleh jawab. Bu Linda udah senyum-senyum dari tadi. Gembus pasti belakangnya. Gempita Nora Marten. Yang terakhir, Bus. Tuh, ayam Ayo. geprek Pak Gembus. Betul tuh ya. Bu Christine itu ya? Bu Christine ya? Bu Christine, kita lihat jawabannya adalah ayam gepuk Pak Gembus. Selamat Bu Christine, mendapatkan 2 bintang dari Bu Yani. Terima kasih. Tadi Selamat. aku jawabnya geprek loh. Ya nggak apa-apa Bu, karena Bapak, dimaafkan ya. ya, yang Beda-beda tipis dah. Betty lah, beda tipis lah ya. Oke, terima kasih. Kita pindah ke ronde ketiga. Yang lain boleh bersuara. Sekarang kita ada 75 orang ya di sini. Selamat malam Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Nah, saya ingatkan dulu karena baru pulang kerja atau dari manapun, karena kita duduk, silakan siapkan botol minum Anda masing-masing. Jangan lupa untuk minum setiap 30 menit sekali. Kak, sebelum 30 menit udah haus, boleh minum nggak? Boleh. Mau minum kopi, teh silahkan. Mau sambil makan juga silahkan. Tapi kalau makannya nasi campur, tolong jangan terlalu diperlihatkan. Nanti kita berdebat ya. Oke, saya lanjutkan. Kita pindah ke round 3. Pertanyaan nomor 3. Cluenya, Bapak Ibu, ini adalah tempat main salju di wilayah yang sering disebut planet lain di Indonesia. Tempat main salju di planet lain di Indonesia.
Ini mengambil dari istilah populer di Google ya, bukan karena mencengin daerah tertentu gitu. Tempat main salju. Ini ada di Indonesia nih. Ini wahana mudah hitungannya ya, Bapak Ibu. Gambar yang pertama, bus Transjakarta. Transjakarta. Guguk. Anjing siapa tuh? Bu Kristi, Saya Mira. Bu Transmart. Mira. Apa Bu Mira? Transmart? Iya. Oke, kita kunci jawabannya. Terima kasih Bu Mira. Miau miau. Guguk. Trans Snow World. Trans Snow World dengan Ibu siapa? Ika. Bu Ika. Itu ada Ika, kucing satu Ika. lagi nih. Miau miau. Ya, Miau siapa tuh? Miau siapa? Miau miau. Silakan jawab yang miau-miau. Itu kayak kucing kejepit tuh. Trans Snow World Bekasi. Trans Snow World Bekasi dengan Ibu siapa? Lia. Ibu Lia. Ih, pinter ibu-ibu ya. Makin kesini makin pinter ibu-ibu ya. Ibu Lia. Tadi juga ada sebelumnya Ibu Mira. Sebelumnya lagi ada Ibu... Siapa saya terlewat ya? Nanti diingat. Ika. Ibu Ika, Ibu Mira, Ibu Ika, Ibu Lia. Oke, saya kunci dulu. Yang pertama Transjakarta. Yang kedua salju snowman. Ada yang mau ganti jawabannya? Nggak ada. Kayak udah cocok banget lah ini ya. Pinter kali lah ibu-ibu malam hari ini. Yang ketiga adalah bumi, Earth, world, gitu ya. Yang keempat, ini apa ya kira-kira ibu-ibu? Gambar apa ya? Barang bekas. Barang Barang bekas. bekas. Bekasi. Oh iya benar itu Iya, barang Bu. Oh, betul. Bekasi. Betul kali ya loh, Bekasi. Iya, Bekasi. Bekas, terakhir huruf I. Ya, Ibu Yani silakan diingat-ingat yang tadi sudah jawab. Karena jawabannya adalah, ladies and gentlemen, Trans Snow World Bekasi. Mantap, Ibu-ibu. Bertabur bintang malam hari ini dari Bu Yani. Maaf sekali nggak bisa ditukar voucher OVO. Monggo Bu Yani dibagi-bagi bintangnya ya Bu Yani. Siapa tahu ada hak prerogatif tertentu karena bintangnya banyak. Saya mau tanya Bu Linda. Bu Linda doa penutup nanti udah ada orangnya. Sudah Ibu Helena. Oh, Ibu Helena, baik. Terima kasih. Itu tadi Ibu Ika, Ibu Lia, Ibu Helen, Ibu Mira mendapat 1 bintang dari Ibu Yani. Selamat Ibu-ibu, kita pindah ke pertanyaan terakhir. Round 4, si ganteng main bola. Ya, ini yang terkenal ya, Pak Vincent, Pak Alex. Ini yang ganteng main bolanya ceritanya terkenal. Itu mungkin bapak-bapak kita di sini pada ganteng-ganteng juga, tapi ini cowok lain. Kita lihat gambarnya. Yang pertama ada Chris. Ya, siapa tuh? Mungkin udah ada tebakan-tebakannya. Saya dong. Kucing siapa gawat banget. Helen, Belen, Helen. ya Belen. Jawabannya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Iya. Tadi ada bapak-bapak nyaut. Bapak siapa? Cristiano Ronaldo. Ya, bapak namanya siapa, Pak? Saya Miki. Oh, Miki. Pak Miki, jawabannya. Binatangnya dulu, Pak, passwordnya. Tak 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 tak. Itu apa? Ayam. Ayam kelaparan. Ayam kelaparan itu. Oh, ayam kelaparan ya. Tapi pinter ayamnya sopan ya. Tok, 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 tok. Minta dibukain. Pak Miki, jawabannya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ada Pak Miki, ada Bu Helen, Bu Yani. Siap-siap dicatat ya. Oke, saya kunci jawabannya. Kita pindah ke gambar kedua. Gambar apa ini Bu Teresia? Tiang listrik. Yang listrik. Yang listrik. Keris Ada tiang. keris, ada tiang. Yang ketiga ada Vevo say no. No ya, silang itu no. Makin gampang nih. Ada lagi yang mau jawab? Monggo. Gambar keempat ini siapa Pak Miki? Ini bukan saya nih.
Siapa ya? Yang jauh lebih istimewa. Ronald Surya Praja. Ronald. Ronald Iya. Surya Praja. Ronald Yes. Surapraja. Ini Iya. artis ekstravaganza. Jadi ketahuan umurnya ya yang nonton ekstravaganza. Saya pun masih kedapetan. Ini Ronald Surapraja. Yang terakhir adalah nada apa ini Bapak Ibu? Do. Oh, do. Oke, Do. fine. Dan Do. jawabannya, iya do, Ibu do. Jawabannya adalah Cristiano Cristiano Ronaldo. Yeah. Selamat Pak Miki, Bu Helen. Ada lagi yang Thank jawab you. nggak tadi? Thank- Ya, you're welcome. Thank you. Bagi-bagi. Ya, Dapat ayam jawaban nggak nih? Cristiano Ronaldo. Kenapa Pak? Dapat ayam nggak? Enggak, Ayam geprek gitu. Enggak ya? Enggak dapat. enggak Pak. Kebetulan malam hari ini ayamnya dalam bentuk cerita. Oh, angan-angan. Dan baunya aja. Oke. Boleh tanya ke Bu Christine karena belum makan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah gambar yang terakhir Cristiano Ronaldo. Tapi gambar ini membawa cerita untuk kita sekalian. Ceritanya sebagai berikut. Ini saya minta tolong dibacakan oleh Pak Vincent deh. Pak Vincent, selamat malam, Mister. Malam. Mister, boleh baca yang kiri dan kanan, Mister, sekalian. Iya. CR7 di masa sekarang setelah melewati masa kecil yang sulit. Cristiano Ronaldo, ibuku telah membesarkanku dengan mengorbankan hidupnya untukku. Dia rela tidur dalam keadaan lapar di malam hari sehingga aku bisa makan. Kami tidak punya uang dan dia bekerja tiap hari sehingga aku bisa menjadi pemain sepak bola. Seluruh kesuksesanku aku dedikasikan untuknya. Baik, terima kasih Pak Vincent. Bapak Ibu kita kasih tepuk tangan buat Pak Vincent. Ya, terima kasih Pak. Oke, itu tadi permainan kita tebak gambar based on apa Bapak Ibu? Gambar. Based on cocokologi. Ada berapa rondenya? 4. Pak, Ada 4. Yang terakhir gambarnya siapa? Cristiano Ronaldo sama mamanya. Ngaku-ngaku, tapi ya nggak apa-apa Pak, kita maklumi ya. Yang terakhir gambarnya Cristiano Ronaldo. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat slide kita yang pertama tadi. Oke, ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Yang pertama, kalau kita lihat yang tadi, sebentar ya. Gambar yang tadi, Cristiano Ronaldo dan mamanya menampilkan relasi keluarga ibu dan anak, orang tua dan anak. Menurut Bapak Ibu, perikop apa dalam kitab suci yang menceritakan tentang keluarga? Keluarga Kudus Nazaret. Keluarga Kudus Nazaret. Yang lain, ada perikop lain dari kitab suci yang menceritakan tentang relasi keluarga? Anak yang Perkawinan di hilang. Kana. Anak yang hilang. Perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Anak yang hilang. Anak yang hilang tadi yang kedua. Keluarga Nazaret, perkawinan di Kana. And many more ya kalau kita mau cari. Ada bahasa kasih, buah Roh Kudus dan lain sebagainya. Ada Rahel dan Yakub, terima kasih meong-meongnya Bu Lia Mega. Oke, tadi saya lupa bilang bahwa ada bridging dari permainan tadi ke pertanyaan berikut. Karena permainan tadi mengantar kita endingnya, awalnya kita masuk dengan fun, tebak-tebakan, ada dinamika di situ, ada aktivitas di situ, membunyikan suara binatang, tapi endingnya sebenarnya mau menggiring kita untuk bicara soal relasi Cristiano Ronaldo dan mamanya, Ibunya. yes, yang adalah relasi keluarga. Di mana berarti pertemuan kita sekarang, misalnya ya kalau sekarang kita pertemuan, mau membicarakan tentang keluarga. Maka saya pakailah permainan yang tadi untuk menjadi bridging dan mengantar kita masuk ke dalam
topik kita hari ini tentang keluarga. Misalnya kalau kita bicara tentang keluarga. Tapi sebelum masuk ke katekese tentang keluarga, sudah ada suasana yang terbangun karena permainan tadi. Suasana apa tuh? Gimana tuh rasanya diajak main, Bapak Ibu? Silakan jawab. Yang pertama, Tenang. tenang. Yang kedua, apa lagi? Jadi mikir. Jadi mikir. Jadi mikir. Yang ketiga, Aktif. aktif. Yang keempat, Dua Meriah. pihak ya sendiri. kenapa? Meriah. Dua pihak. Meriah. Ya, Bu Teresia, Ada komunikasi dua pihak jadinya. komunikasi dua pihak dan nggak jadi ngantuk ya. Ini udah 5 jari saya diangkat ya. Tos dulu 5 jari. Tos 5 jari. Ya, mantap ini nurut-nurut ya. Terima kasih ya. Nanti kita yang lanjutkan yang lain. Oke. Nah, berarti saya mau kasih tahu kuncinya bahwa sebenarnya permainan tadi mau jadi contoh untuk kita bicara soal katekese keluarga. Makanya kenapa sih endingnya harus Cristiano Ronaldo? Padahal itu tadi permainan yang saya karang-karang, endingnya bisa aja tentang Marsyanda, atau endingnya bisa aja tentang presiden, endingnya bisa tentang apapun. Pertanyaannya dan konten materi rondenya bisa tentang apapun sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, kita lihat pertanyaan lanjutan ya. Seperti mamanya Cristiano Ronaldo atau CR7, Ibu Yesus adalah pribadi yang kuat dan setia. Kalau melihat kepribadian Bunda Maria, ibunya Tuhan Yesus, tema atau materi apa yang bisa kita angkat? Usulnya Bapak Ibu, silakan. Pieta. Pieta, yang kedua. Kesederhanaan. Kesederhanaan, yang ketiga. Pengorbanan. Pengorbanan, good. Yang keempat, ketaatan, ya dari Ibu Lia Mega. Yang kelima, satu lagi deh biar genap 5 buat tos. Iman, terima kasih Bu Yunalia Hartanto, mantap. Ini ngomong-ngomong saya pakai tangan kiri, minta maaf ya karena tangan kanannya pegang mouse. Ya takutnya ada yang teliti. Oke, terima kasih. Sekarang kita pindah ke pertanyaan ketiga. Ibunda CR7 atau Cristiano Ronaldo berkorban begitu besar karena sangat mengasihi anaknya, penuh sabar dan setia. Kira-kira kalau udah dikasih kalimat begini, ini masuk ke dalam tema apa ya Bapak Ibu? Yesus hilang di Bait Allah. Yesus hilang di Bait Allah. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, ini mengutip dari Yunus bab 4 ayat 2 ya, bicara soal pengasih penyayang yang penuh sabar dan setia. Dari Yunus bab 4 ayat 2, iya Kak Vega Safitri, tentang kasih. Dari Yunus bab 4 ayat 2. Nah, sekarang saya mau tanya, Yunus bab 4 ayat 2, tema apa ya Bapak Ibu? PKSN. PKSN 2023. Itu yang pertama jawab siapa? Ibu siapa, Bu? Maria. Bu Maria, bunyinya gimana Bu Maria? Meong. Kasih 1 bintang Bu Yani untuk Ibu Maria. Terima kasih, sigap sekali ya, konsentrasi penuh, thank you. Ibu Maria, selamat kepada para pemenang yang bisa menjawab, dapat big applause dari BTS. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kenapa sih harus main dulu awalnya ya? Kenapa harus padahal kita mau belajar tentang kitab suci misalnya, atau tentang agama, kenapa muter-muter dulu sih gitu? Ya, kenapa harus ada gambar BTS sih gitu ya? Nah, Bapak Ibu, itu tujuannya untuk tune in, untuk memasukkan orang ke dalam konten dan topik atau tujuan pertemuan kita hari ini. Seperti bahasanya sakramen, diinisiasi. Inisiasi kan masuk ke dalam ya, supaya tune in banget, supaya kawin banget, supaya inisiasi masuk banget ke dalam apa yang kita siapkan, apa yang kita lakukan, supaya orang fokus gitu ya, atau bahasa lainnya. Dan itu menjadi bridging, menjadi jembatan, menjadi penghubung dari topik-topik atau pemikiran-pemikiran, skema-skema di kepala kita yang jelas-jelas setiap hari kita berpikir dengan hal-hal yang relate, berkenaan dengan diri sendiri, yang adalah hal-hal antropologis.
Nanti kita akan lihat lebih detailnya bagaimana. Saya izin lanjutkan dulu. Sekarang 7:30. Oh, nanti tolong diingatkan ya, Bu Linda, kalau sudah waktunya istirahat. Oke. Oleh karena itu, perlu tune in, peserta perlu tune in, pembicara perlu tune in, panitia dan semua yang terlibat di dalam katekese perlu tune in, maka diadakan bridging supaya yang namanya dinamika kelompok bisa terjalin. Nah, apa sih dinamika kelompok dalam katekese itu? Bapak Ibu, mari kita cekidot sama-sama. Oke, ini adalah peserta katekese berdasarkan pemetaan usia yang kita temukan dalam katekese berjenjang di paroki. Pada umumnya ya, mungkin di paroki-paroki tertentu sesuai dengan kondisi teritorial masing-masing ada yang berbeda, it's okay, tapi ini yang pada umumnya. Yang paling kiri 0 sampai 5 tahun. Katekesenya apa ya Bapak Ibu? Storytelling. Bayi, storytelling, ya. Masuk di katekese anak, ini binaiman anak kelas kecil. Usia dini. Usia dini, nggih. Mulai dari pra-TK sampai TK. Jadi kadang-kadang di beberapa paroki masih ada BIA. Nggak tahu kalau sekarang ya sesudah pandemi. Tapi sebelum pandemi saya masih menemukan beberapa paroki itu mereka yang datang BIA ya anak-anak 3 tahun, 2 tahun. Pokoknya udah mulai bisa jalan lah bersama dengan babysitternya atau mamanya atau orang tua yang menemani. Oke, 0 sampai 5 tahun. Kalau 5 sampai 10 tahun, usia apa nih Bapak Ibu? 5 sampai 10 tahun. Dia kelas, dia kelas anak ya. Ya, BIA kelas besar, BIA besar. Ya. Ini masuk kategori usia anak-anak. Lalu kita pindah ke usia, balik lagi ke atas ya, tadi dari atas ke bawah, ke atas lagi, 11 sampai 14 tahun. Masuk kategori Bir. usia remaja, betul, Ibu Vincentia Valentina Eli, asik. Lengkap sekali namanya ya. Lalu usia 15 sampai 35 tahun, Bapak Ibu. Remaja. Remaja, OMK, orang muda OMK. kali, ada masuk di situ, mungkin Ya. masuk di KKMK ya. OMK. Ya. Komunitas Pekerja Muda Katolik. Nah, mungkin sekarang nggak banyak lagi paroki-paroki yang ada itu, tapi dulu masih banyak. Di 11 sampai 14 tahun itu tadi balik lagi ke yang sebelumnya, itu binaiman remaja, itu Miss Dinar, itu kelompok-kelompok remaja lainnya. Kita pindah ke 36 sampai 60 tahun. Dewasa. Oke. 61 tahun sampai seterusnya? Lansia. Itu menurut kita usia lansia ya. Itu paradigma lama, Bapak Ibu. Karena ada kabar gembira, bukan kulit manggis. Di tahun 2022, WHO mengeluarkan kriteria sebagai berikut. Bahwasanya mereka yang berusia 18 sampai 65 tahun disebut pemuda. Selamat, kita semua terhitung masih muda. Ini mungkin ada yang umur berapa nih kan kalau dilihat wajah-wajahnya kan di sini 19 ke 20 ya. Masih terhitung pemuda. Yang 61 tahun, 65 tahun masih terhitung pemuda. 66 sampai 79 tahun disebut setengah baya. 80 Wah, ada susah dong Kak jalannya, nggih. 80 sampai 99 tahun disebut orang tua. 100 tahun ke atas orang tua yang usianya panjang. Pentuli. Sangat berarti ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Itulah kenapa di dalam katekese kita perlu dinamika kelompok ya. Karena peserta katekese itu sendiri dari lahir sampai dengan orang tua panjang usia itu adalah usia yang dinamis. Nanti kita lihat lebih jauh ya. Oke, dinamika kelompok. Dinamika kelompok, Bapak Ibu, berasal dari bahasa Yunani kalau secara etimologi.
Dari kata dynamics, artinya kekuatan. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dinamika itu artinya gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan. Ada semangatnya nih. Kenapa perlu ada dinamika kelompok? Ya biar semangat, Kak. Iya, ada semangatnya. Dengan berdinamika kelompok kita jadi semangat. Boleh kasih tepuk tangan ya? Gitu ya. Beramai kalau dibilang, ada dinamika kelompok. Nah, menurut Pak D. Slamet Santoso, dinamika kelompok adalah sebagai tingkah laku warga yang secara langsung dapat mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Betul banget yang disampaikan Ibu Teresia yang suka ikan. Timbal balik kedua arah, gitu ya Bu Teresia. Nah, tadi kita sudah lihat ini adalah peserta katekese kita secara pastoral dari usia 0 sampai usia orang tua lanjut usia. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya tidak ada usia yang terlewat. Karena di dalam gereja Katolik, berapapun usianya, gereja hadir memberikan katekese itu sendiri untuk semua kategori usia. Dan di mana masing-masing kategori usia itu adalah dinamika, karena manusia hidupnya jalan dari kategori 0 sampai dengan kategori 61 tahun. Karena hidup manusia sendiri adalah dinamika. Karena hidup manusia sendiri terus berubah. Dan tidak pernah konstan stuck di umur segitu aja, stuck begitu aja badannya, tapi fisiknya, mentalnya, kepribadiannya, seksualitasnya, semua terus berubah dan bergerak secara dinamis. Itulah kenapa secara kodrati kita butuh yang namanya dinamika. Nah, di dalam katekese, dinamika kelompok sangat penting. Mengapa penting? Bapak Ibu, karena membuat proses menjadi menarik. Karena membuat metode yang tadinya satu arah menjadi 2 arah, 3 arah, atau seterusnya gitu ya. Tidak hanya satu arah di mana hanya seminar aja sepanjang katekese itu. Tidak hanya mendengarkan aja sepanjang katekese itu, tapi orang bergerak, beraktivitas, melakukan sesuatu. Maka dinamika kelompok membuat peserta terlibat dan merasa dihargai, karena ada waktunya, ada durasinya, ada partnya di mana mereka yang menjadi narasumber atas pengalaman sendiri, menjadi narasumber atas pendapat pribadi. Mereka punya porsinya sendiri. Dinamika kelompok menjawab tantangan dan situasi yang dinamis, apalagi kita tahu selepas pandemi ini semakin mudah kita untuk jatuh bosan. Dulu sebelum pandemi, untuk anak-anak usia bina iman itu, mereka bisa konsentrasi dan mendengar 5-7 menit. Tetapi setelah pandemi, daya konsentrasinya menurun menjadi 2-3 menit. Untuk anak-anak murid saya di TK, mereka 1 menit duduk, diam, tenang, itu udah big applause, udah good job banget. Karena mereka butuh bergerak, dan orang cepat bosan. Kita yang dewasa cepat bosan, apalagi anak-anak. Karena waktu momen-momen rebahan, momen-momen screen time itu mereka bisa scroll apapun lah gitu, bisa menjelajah apapun di layar kaca, di screen-nya mereka. Jadi mereka nggak pernah stay untuk bertahan mendapatkan visual yang cuma satu macam. Oke. Dan pada akhirnya dinamika kelompok ini bermaksud untuk membangun atmosfer yang baik untuk pewartaan. Jadi orang datang ke situ, dia ikut dinamika kelompoknya untuk mengawali misalnya atau tengah-tengah dari katekese itu supaya orang merasa nyaman. Seneng nih, seru nih, meriah nih, asik nih. Seru nih, besok lagi aku datang ke pertemuan BKSN, soalnya kuisnya berhadiah. Atau misalnya seru pertanyaannya, ada permainannya, ada hadiahnya. Lucu si Pak Vincent ya misalnya, lucu si Bu Linda misalnya, apalagi Bu Christine caur banget misalnya. Ya, itu pentingnya dinamika kelompok dalam katekese. Kita lanjut dulu ya. Nah, dari dinamika kelompok itu, ketika orang sudah punya dan sudah masuk, sudah merasakan bahwa saya nyaman, saya suka, saya happy. Orang kalau udah nyaman akan balik lagi. Orang kalau udah nyaman akan bertahan. Dan lebih mudah untuk diajak interaksi, lebih mudah untuk menjalin komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yang gimana sih maksudnya? Rupanya komunikasi efektif, Bapak Ibu, kekuatan verbal itu hanya 35%. Lalu selebihnya dari mana? 65% itu nonverbal. Kira-kira nonverbal apa aja ya Bapak Ibu? Monggo. Nonverbal apa aja ya?
Boleh dijawab. Gerakan. Gerakan. Apa lagi? Ini nih. Apa Body lagi? language. Mimik. Language. Body Mimik. language. Ya, body language, mimik. Ini nih. Visual ya. Mata. Visual, mata, gambar, eye contact. Eye contact ya. Eye contact. Ada lagi yang lain? Kalau misalnya kalau tampil secara online ya. Kalau secara online saya beri jarak sejauh ini ke Bapak Ibu. Ini layar saya sejauh ini. Apa bedanya dengan kalau layar saya sedekat ini? Selain muka saya tambah gede, ini apa sih perbedaan rasanya gitu? Atau gimana sih merasakan komunikasinya? Kalau dekat, kalau jauh. Kalau dekat, kalau jauh. Kalau lebih friendly ya, lebih heart to heart. Lebih friendly kalau dekat nggak, Pak? Iya, lebih heart to Yes. heart. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Kalau dekat intimidasi. Intimidasi. Ya, saya liatin gitu ya. Kalau jauh? Kalau jauh lebih bagus sih secara format fotografi, wanted-nya dapat. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Mari kita lihat yang non-verbal include apa aja sih, Bapak Ibu. Yang pertama, eye contact. Baik offline maupun online, kalau kita pakai eye contact, itu akan mudah menangkap perasaan dan perhatian orang lain. Sekalipun itu anak-anak, kalau dia dikasih eye contact, dia akan ngerasa, wah giliran gue nih, habis ini gue yang ditunjuk gitu ya. Kalau di online pun, kalau eye contact berpengaruh nggak? Iya. Maka ketika kita ngelihat ke layar apa sih ini, layar kamera ya, ke webcam. Kalau ngelihat matanya ke webcam, mata kita yang bicara di webcam, orang merasa, gue lagi diliatin nih, gitu ya. Padahal mata kita nggak ngeliat siapapun orang di sana. Nah, sama seperti ketika tadi saya tanya jauh, dekat. Kalau jauh itu, bagus di foto, betul Pak. Tapi kalau jauh sebenarnya, rahasianya pembicara itu ingin membangun atmosfer yang lebih formal. Relasi yang lebih formal, lebih serius. Tapi kalau dia dekat, wajahnya lebih dekat, mungkin mukanya lebih close up, lalu suaranya kan lebih tertangkap banyak ya sama perangkat komputer kita. Maka itu relasi dan atmosfer yang mau dibangun adalah lebih intim, lebih dekat. Kita lebih close as friend gitu ya. Gitu temenan nih, kita jadi lebih dekat. Itu yang pertama, eye contact. Yang kedua, intonasi. Rahasia public speaking dan juga hipnoterapi lainnya adalah intonasi. Yes, Bapak Ibu, ini mahal belajar intonasi ya kalau kita datang ke orang-orang NLP ya, kunci NLP, Neuro Linguistic Program, salah satunya adalah intonasi. Kalau kita bicara dengan nada yang tenang, yang lembut, makin lama makin berat, makin pelan, maka orang akan tergiring menjadi lebih iya, lebih tidur. Mudah diajak untuk masuk alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Ya, itu kalau pakai intonasi rendah. Lebih dalam lagi. Tapi kalau kita ketemu adik-adik, apakah bisa kita pakai? Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita harus punya intonasi yang up and down, up and down, up and down. Sampai di sini adik-adik bisa semua? Adiknya kok udah sepuh banget suaranya ya. Oke, fine, kita lanjutkan. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, postur dan gestur. Yes, Bapak Ibu, apa sih bedanya postur dan gestur? Apa tuh bedanya? Postur itu sikap tubuh ya. Postur, sikap tubuh. Oke, kalau gestur, mimik muka. mimik muka. Oke, terima kasih Bu, saya simpan. Lagi yang lain ada yang mau coba jawab? Postur, gestur. Tiga, dua, satu, tetot, saya yang jawab. Postur sama gestur. Kalau kita duduk, kita berdiri, berlutut. Itu postur. Postur, betul sekali. Tetapi kalau kayak saya dari tadi mulai bawel mainin rambut pakai tangan nih berapa saya duduk tapi gestur. Banyak gerakannya. Gestur, that's right. Terima kasih Ibu, mantap Ya. kita.
Jadi kuncinya di sini. Kalau orang sudah masuk ke dalam dinamika kelompok, dia bernyanyi misalnya, dia pakai mulutnya, dia menjawab membunyikan miau miau, guguk 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 gitu ya. Dia pakai mulutnya. Lalu melihat saya atau melihat teman-teman yang lain, melihat gambar-gambar yang bagus, bergerak dengan ice breaking, gerak dan lagu, dan semua kegiatan lainnya yang kita laksanakan dalam dinamika kelompok, itu menjadi kunci untuk membuat orang mengingat apa yang dialami saat itu. Karena semua yang dia lakukan, semua yang dia perbuat dalam dinamika kelompok, yang artinya bergerak dan dinamis, Bapak Ibu, itu masuk ke panca indera mata karena dia melihat, telinga karena mendengar, mulut karena berkata, mengucapkan sesuatu, mengeluarkan bunyi, tangan karena dia bergerak. Yang artinya adalah semua panca indera itu menjadi kunci karena itu masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar yang kekuatannya 88% dibanding pikiran sadar yang kekuatannya 12%. Nah, taunya dari mana sih alam bawah sadar itu kuat? Taunya dari orang-orang yang gampang, orang-orang yang punya pengalaman trauma, orang-orang yang misalnya takut lihat kecoa. Kecoanya masih ada di jarak 2 meter, atau kecoanya masih ada di sudut, masih ada di kolong mejanya ada di sudut gitu. Tapi dari jauh udah nggak suka sama kecoa. Padahal kecoanya tidak melakukan apapun perbuatan yang tercela atau menyakiti orang yang melihat. Kecoa itu nggak punya salah apa-apa. Tapi orang yang melihat kecoa sudah tidak suka. Dia mau menjauhi kecoa, dia semprot pakai itu baygon itu kecoanya, padahal kecoanya berdosa atau tidak, Bapak Ibu? Berdosa nggak? Bersalah nggak itu kecoanya? Enggak, iya. Nggak cuci kaki. Enggak salah kecoanya ya. Tapi kita udah nggak suka lihat kecoa. Karena kita punya pengalaman misalnya pernah ketempelan kecoa gitu ya, ngerasain kakinya, ih geli gitu, jijik, iyo bau gitu. Padahal waktu itu ketika kejadian yang berikutnya kecoanya nggak mengeluarkan bau apa-apa gitu, atau kecoanya nggak kentut, tapi udah nggak suka aja sama kecoa ya. Nah, perasaan tidak suka itu akhirnya menjadi perbuatan yang mengeluarkan sifat menolak, defense, itu karena sudah masuk alam bawah sadar. Maka ketika ada dinamika kelompok, lalu orang itu tune in banget, fun, nyaman di situ, happy, ada ketawa-tawa, besok dia akan ingat nih, oh iya BKSN 2 tuh ketawa-tawa seru, aku mau datang lagi gitu. Mungkin dia nggak terlalu ingat tentang penjelasan materi kitab sucinya, tapi dia ingat perasaan dia waktu main, perasaan dia waktu berdiskusi dengan teman-teman sekelompok. Dia ingat memori-memori yang dilakukan oleh panca indera. Nah, itulah yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan keputusan orang lain. Itu kuncinya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sebelum masuk dari Bible, saya lihat jam, Bu Linda, sekarang jam 8:05, betul? Ya, maaf. Kita break dulu ya, Kak Selvi ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke Bible. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau yang mau minum, silakan selama 5 menit, nanti jam 8 tepat kita masuk lagi. Oke, Ya. terima kasih, Kak Selvi. Terima kasih. Yang punya kitab suci boleh diambil. Pakai handphone juga boleh. Saya juga izin ke toilet ya, Bu Linda. Ya, silakan. Silakan, Kak Selvi. Oke, terima kasih Bu Linda. Saya lanjutkan. Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar ceritanya orang pendek yang profesinya pemungut cukai, lalu naik pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Siapa dia? Zakheus. Zakheus. Zakheus dari perikop mana, Bapak Ibu? Lukas. Lukas bab 12 ayat. Emang iya Kak Lukas bab 12? Bentar ya saya periksa. Lukas bab 12 ayat. Ini ternyata nggak ada. Bukan Lukas bab 12, tapi Lukas bab yang lain. Salah ya, San? Iya, saya salah.
Oke, jadi cerita Sakeus, Bapak Ibu kita semua pernah dengar cerita Sakeus. Berarti Bapak Ibu tahu lagunya tentang Sakeus, betul? Orang pendek. Iya, Sakeus orang pendek. Tapi saya ada satu lagu lagi tentang Sakeus. Nanti kalau saya berhenti nyanyi, Bapak Ibu tolong lanjutkan liriknya. Liriknya ya, lanjutkan liriknya sesuai nada yang benar. Emang gimana Kak nadanya? Bisa, pasti Bapak Ibu bisa. Saya nyanyi ya? Lukas bab 19. Iya, terima kasih Bu Linda. Bukan 12 Kak Salin, Bu, bab 19. Baik. Saya coba nyanyi, biarpun saya nggak pernah jadi solis, tapi anggap saja suara saya bagus. Lagunya begini. Coba kawan, cobalah tengok siapa itu di atas. Pohon. Ih, mantap. Pohon, pohon, pohon. Badan pendek, gendut sekali. Siapa tahu namanya? Sakeus. Aku tahu itu Sakeus. dia hendak melihat Yesus. Yesus. Yesus gitu. Aku tahu itu Sakeus, dia hendak melihat Yesus. Mantap. Lagi lebih cepat. Coba kawan, cobalah tengok siapa itu di atas. Sakeus. Pohonnya dulu, Pak, pohonnya dulu. Badan pendek, gendut sekali, siapa tahu namanya? Sakeus. 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 Saya jawab Sakeus lucu banget. Aku tahu itu Sakeus. dia hendak melihat Yesus. Aku tahu itu Sakeus, dia hendak melihat Yesus. Yesus. Tepuk tangan untuk kita semua, kita beri tepuk salut. Salut. Apa? Good job. Sesuai janji saya, karena Bapak Ibu para pengajar katekis-katekis di Alam Sutra ini kiyowo banget ya. Terlalu sangat good job, maka saya kasih tepuk stroberi. Tepuk stroberi. Unch banget. Coba sama-sama untuk kita semua yang kiyowo dan good job banget. Kita beri tepuk stroberi. Unch. Lucu banget. Ih, mantap. Terima kasih ya. Kok Bapak Ibu tahu sih lagunya kenapa tuh? Nada puncak-puncak gunung naik. Iya, Bu Maria. Betul, itu adalah nada lagu naik-naik ke puncak gunung. Apa benar begitu? Ayo kita buktikan nyanyi sama-sama. Silakan Pak Juce. Benar nggak Pak saya sebutnya? Juce. Yoce. Pak Yoce, silakan lagu naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Terima kasih, Bu Linda. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Mantap, Bu Helena. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Mantap, Pak Silvanus. Kiri kanan kulihat semua banyak pohon yang tinggi. Ngarang.
Ngarang, improvisasi. Itu artinya terlalu mendarami karakter dan lirik lagu. Ih, hebat-hebat. Ini tolong sampaikan ke ketua seksi pewartaan bahwa para katekis Alsut bisa membentuk paduan suara sendiri. Ya, itu betul sekali. Bisa diikuti dengan gampang nadanya karena diambil dari nada naik-naik ke puncak gunung yang adalah sudah pasti pernah Bapak Ibu kita semua nyanyikan waktu masih Kecil. kecil. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Banyak. 50 tahun lalu. 50 tahun yang lalu nih, umurnya berapa ya, saya curiga ya. 50 tahun yang lalu tapi masih ingat. Kenapa tadi ingatnya Bapak Ibu? Karena Sering Nadanya mudah, terus Nadanya kata-katanya mudah. juga sederhana. Kata-katanya sederhana. Bapak Ibu pernah nyanyikan, mendengarkan lalu menyanyikan, mungkin ada gerakannya. Nah, itu artinya sudah masuk kemana itu pengalaman itu Bapak Ibu? masuk ke hati. Bawah sadar. Bawah sadar. Hati, betul Pak Adrianus, masuk ke bawah sadar kita yang kekuatannya 88%. Ih, mantap, pinter banget ya, senang deh di Alam Sutra. Kita lanjutkan ya. Pindahlah ke alam sutra. Iya sih, pindah Alam Sutra jauh Pak ongkosnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke PPT kita yang tadi. Saya stop share dulu supaya bisa share audionya juga. Oke. Sekarang apakah kelihatan layarnya? Ya, kelihatan. Oke, mantap. Terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Please open your Bible. Yang pertama kita akan buka dari Matius bab 4 ayat 18. Rupanya Bapak Ibu para katekis, para rasul-rasul Tuhan Yesus di dunia modern, di dalam kitab suci mengajarkan kita juga tentang Allah yang mencari orang-orang yang dinamis. Bukan yang rebahan ya, tapi yang dinamis. Mari kita lihat buktinya di Matius bab 4 ayat 18. Apakah sudah ketemu? Sudah. Sudah. Siapa yang mau baca? Satu orang aja. Ya, Bu Fiani. Saya boleh? Oh ya, itu suara siapa? Saya Helen. Ya, silakan Bu Helen. Matius bab 4 ayat 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Oke, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Terima kasih Bu Helena. Orang-orang itu yang dipanggil adalah orang yang sedang menebarkan jala. Artinya mereka sedang apa Bapak Ibu? Bekerja. Bekerja. Dinamika. Betul sekali. Mereka sedang bergerak, mereka sedang berdinamika, mereka sedang bekerja. Jadi yang dipanggil adalah orang sibuk. Yes, seperti kita para profesional. Baik, lanjut ke Lukas bab 5 ayat 27. Lukas bab 5 ayat 27. Monggo yang sudah ketemu duluan silakan dibacakan untuk kita semua. Ya, boleh. Boleh Bu, silakan Bu. Lukas bab 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Oke, terima kasih Bu Nawang. Lukas bab 5 ayat 27. Orang yang dipanggil tersebut sekalipun sedang duduk ya. Di situ kata-katanya bab 5 ayat 27, orang tersebut sedang duduk. Tetapi disebutkan kemudian orang tersebut adalah seorang profesional yang bekerja sebagai pemungut cukai. Terima kasih Bu Nawang. Kita pindah Bapak Ibu ke Lukas bab 9 ayat 62. Lukas bab 9 ayat 62. Monggo silakan.
Lukas 9 ayat 62. 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Oke, terima kasih Bu Vincentia. Lukas bab 9 ayat 62. Allah mencari orang-orang yang dinamis. Orang-orang di situ disebutkan siap untuk membajak. Ada kriterianya tapi disampaikan orang yang siap untuk membajak. Artinya orang yang sedang bersiap untuk Kerja. bekerja. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, itu Allah memilih orang-orang yang dinamis. Lalu dari Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus, role model kita, juga menyampaikan gaya pengajaran dan katekese Tuhan Yesus yang dinamis. Mari kita lihat Bapak Ibu dari Lukas bab 13 ayat 22. Lukas bab 13 ayat 22. Lukas bab 13 ayat 22. Betul. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Oke, terima kasih Bu Maria. Lukas bab 13 ayat 22. Kira-kira gaya dinamika Tuhan Yesus bagaimana Bapak Ibu? Berjalan keliling. Jalan-jalan. Iya, cocok banget sama anak sekarang. Healing ya. Jalan-jalan keliling mengajar. Jadi Tuhan Yesus mengajarnya nggak indoor, tapi outdoor. Jalan-jalan. Ternyata Tuhan Yesus selain suka makan-makan juga suka jalan-jalan. Nah, ya. Belusukan, ya betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maria. Kita pindah ke Matius bab 4 ayat 23. Matius bab 4 ayat 23. Saya Ya, silakan Bu. berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Oke, terima kasih Bu Erna Salim. Kira-kira gaya dinamikanya Tuhan Yesus di situ bagaimana Bapak Ibu? Mengajar ke rumah-rumah. Berkeliling mengajar juga. Berkeliling mengajar dari rumah ke rumah di seluruh Galilea. Galilea. Jadi itu Tuhan Yesus berjalan around Galilea. Keliling-keliling tidak ada yang terlewat, artinya semua dikelilingi Tuhan Yesus. Jadi jalannya nggak sedikit, tapi jalannya banyak ya Bapak Ibu ya. Capek banget jadi rasulnya Tuhan Yesus. Tapi upahnya besar di surga. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Matius bab 9 ayat 35. Matius bab 9 ayat 35. Silakan. Bab 9 ayat 35. Ya, Bu. Berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Baik, terima kasih Bu Fiani. Ini lebih banyak lagi, lebih dinamis lagi gaya katekesenya Tuhan Yesus. Ini jatuhnya udah paket combo. Ngapain aja Tuhan Yesus Bapak Ibu? Berkeliling ke semua Berkeliling kota di dan desa. Semua kota dan desa. Di kota, berkeliling di kota, berkeliling di desa. Kota dan desa Ya. aja ada dua kata yang ini ya, kontras ya. Lalu berikutnya, ia mengajar di Rumah-rumah ibadat. rumah-rumah ibadat. Nggak cuma outdoor, tapi Tuhan Yesus juga indoor. Masuk ke dalam Indoor. rumah ibadat. Oke. Lalu berikutnya, bonus track-nya adalah melenyapkan segala penyakit. melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dalam dinamikanya Tuhan Yesus, all out banget Tuhan Yesusnya ya. Sebagai guru Tuhan Yesus all out banget. Semua dilakukan, nggak cuma mengajar, tapi melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Seneng nggak kalau ketemu Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Sangat senang. Sangat senang. Tapi jangan sekarang ketemu yang mungkin ada yang mikir gitu. Jangan sekarang nggak ketemu ya. Kalau ketemu sekarang artinya agak lain ya gitu. Tunggu waktunya. Tunggu Belum waktunya. tiba waktu saya ya.
Ya, ini gaya dinamika Tuhan Yesus. Mengajar, memberi berita, dan melenyapkan. Jadi sekaligus mensortir apa yang tidak perlu dan bisa dihilangkan, Tuhan Yesus hilangkan. Sekaligus menambahkan pengetahuan, wawasan iman. Oke, makanya nggak heran kalau katekis-katekis banyak yang selain mengajar, datang ke rumah, menjenguk, memberikan donasi, dan lain sebagainya. Pasti Bapak Ibu sering melakukan itu zaman sekarang. Dan kalau kita lihat gaya dinamika Tuhan Yesus, kenapa kita begitu? Karena sudah layak sepantasnya kita belajar dari guru yang terutama, Tuhan Yesus Kristus. Makanya jangan selalu lupa untuk walking with Jesus. Bapak Ibu, ini kita lagi duduk ya di depan layar. Kalau lagu Walking with Jesus ini sudah otomatis orang-orang tahu kalau setiap kata walking, setiap kata praying, itu pasti kita jalannya balik arah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Jadi mikir, emang iya ya. Kalau kita pertemuan offline, Bapak Ibu, setiap ada kata walking serta Yesus. Iya, jalan serta Yesus. Ada kata walking, kita balik badan. Iya. Arah ya. Tapi karena kita duduk nih, gimana balik badannya di belakang lemari, di depan piring gelas. Kita ganti gaya jalan kita, pakai tangan. Ya, walking ya. Setiap ada kata walking, kita ganti tangan. Walking with Jesus. Nah, jadi walking with Jesus itu offline bisa, online bisa, susah bisa, senang bisa, sedih bisa. Kapanpun bisa walking with Jesus. Bapak Ibu, setiap ada kata walking kita ganti tangan. Ayat 2, setiap ada kata praying kita ganti tangan. Bisa? Bisa. Yuk kita nyanyi sama-sama walking with Jesus. Suaranya kedengeran? Mantap. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today, walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Bang ya. Ini ganti-ganti tangan dong, Kak. Iya, ganti-ganti tangan Bapak Ibu ya, kan kita dinamika lagi. Praying with Jesus, praying every day, praying all the way. Ganti tangan. Praying with Jesus, praying with Jesus today. Praying in the sunshine, praying in the rain, praying every day, praying all the way. Praying in the sunshine, praying with Jesus today. Iya, mantap. Terima kasih sudah walking and praying with Jesus. Bapak Ibu, untuk kita semua kita kasih tepuk tangan dulu. Udah pegal belum Bapak Ibu tangannya? Pegel ya, ngangkat-ngangkat gitu kan kayak gini ditahan pakai punggung samping. Oke, terima kasih sudah walking with Jesus. Semoga walking with Jesus kita tidak hanya di dalam layar kaca, tetapi sepanjang segala masa seumur hidup kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Mantap. Kita lanjutkan. Nah, kalau gitu bicara soal dinamika kelompok, Allah sudah memanggil orang-orang yang dinamis. Dari Tuhan Yesus juga diberikan contoh gaya pengajaran yang dinamis bersama dengan kelompoknya. Tuhan Yesus nggak pernah mengajar sendirian, terus dicatat lalu diteruskan lagi, tapi Tuhan Yesus mengajar membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau begitu, bagaimana bentuk-bentuk dinamika kelompok yang bisa kita mainkan? Selain misalnya belajar bersama kelompok, selain misalnya FGD, ya. Ini ada beberapa contoh, baik yang warna biru maupun warna merah, Bapak Ibu. Ini semua adalah sudah pernah kita laksanakan. Sudah pernah kita lakukan. Mungkin sejak 50 tahun dan lalu, kalau Bapak Ibu sudah mengajar, sudah melaksanakan, dan namanya ini semua yang di layar. Tapi bentuk-bentuk tersebut, saya bedakan menjadi dua warna. Yang pertama, gerak dan lagu, barusan kita tuh Walking with Jesus.
Ya, kalau di secara offline bisa lebih seru lagi. Berarti online nggak seru dong? Bisa, seru juga, tergantung bagaimana kita memodifikasi. Lalu ada ice breaking, ada yel-yel, ada tepuk strawberry. Nanti kita challenge Bapak siapa tadi ya? Yang paling banyak bintangnya untuk bikin tepuk-tepuk yang lain. Mau tepuk melon, tepuk semangka, tepuk labu, ya, tepuk sawi, monggo. Lalu permainan, kudos dan apresiasi. Kudos tuh kayak kalimat motivasi yang memberikan pujian, membuat orang lain jadi good mood. Nah, Bapak Ibu, yang warna biru ini saya kelompokkan sendiri karena maksudnya itu adalah fun activities. Itu mini game, bisa kita mainkan dengan durasi yang sedikit. Durasi yang nggak terlalu panjang, bisa di awal, di tengah, di akhir pun bisa. Lalu ada yang warna merah, sharing, itu dikasih warna merah, ada diskusi kelompok. Bapak Ibu, kita tahu sharing dan diskusi beda. Kalau diskusi ada timbal baliknya, ada adu pendapat di situ, tetapi kalau sharing orang hanya bercerita, kita mendengarkan. Karena power of expert dari materi sharing adalah orang yang sedang sharing itu sendiri. Lalu ada fraterna correctio, ini deep talk ya. Tentu kita udah sering biasanya dibawakan atau disisipkan di dalam retret atau rekoleksi. Kemudian ada project team, karya kelompok. Nah, yang warna merah ini, Bapak Ibu, ini adalah dinamika kelompok yang merupakan deep activities karena butuh waktu yang lebih lama. Tapi baik yang mini games atau fun activities maupun yang deep activities, semua ini adalah bentuk dinamika kelompok yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Apa cuma ini aja dinamika kelompoknya? Tidak, Bapak Ibu. Masih banyak bentuk yang lain, masih banyak yang bisa kita karang, kita buat, dan kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita terbebani, wah harus diisi dengan adanya dinamika kelompok nih, apa ya? Gitu. Nah, karena dinamika kelompok itu sangat variatif. Baik itu mini games maupun itu deep activities. Silakan dipakai, dibuat, dikarang sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kita pindah yang selanjutnya, langkah-langkah dalam dinamika kelompok. Bapak Ibu, apakah suara saya masih kedengeran? Masih. Masih. Putus-putus nggak? Enggak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Matur suwun. Langkah-langkah dinamika kelompok. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Oh, si Salih tuh anaknya berisik. Jadi kalau pas bagian saat teduh, jangan dia yang disuruh ngomong. Nanti dia ngomong pas bagian yel-yel misalnya. Oh, si Jeremy dia suaranya bagus. Nanti yang ngangkat lagu dia aja. Yang memperkenalkan lagu kelompok kita Jeremy aja karena suaranya bagus nih, kebetulan solis tenor misalnya, gitu ya. Lalu yang kedua, ketika setiap anggota personil kelompok itu sudah mengenal dirinya sendiri, maka kita perlu mengenal kelompok. Oh iya, kelompok kita ini yang akan berdinamika ini untuk kepentingan sesi ini, untuk menjawab pertanyaan, untuk membuat yel-yel. Oh, kita berkelompok untuk tujuan ini. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah mengetahui peran, tujuan, dan fungsi. Peran, tujuan, fungsi dari kelompok itu dan anggota kelompoknya. Lalu yang keempat, menempatkan diri dalam kelompok. Saya cocoknya di mana sesuai dengan kemampuan dan kompetensi saya. Nah, pada prinsipnya, dinamika kelompok itu memiliki 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi. Orang terlibat tidak hanya pikiran saja, Bapak Ibu, ketika kita sedang berdinamika, tapi ada perasaannya tumpah di situ. Makanya kalau orang sudah terlibat dengan perasaan, terus yang tercipta adalah perasaan senang, maka tidak sulit mengajak orang tersebut untuk datang lagi kali berikutnya. Tidak sulit untuk mengajak orang tersebut menjadi terbuka dan peduli, perhatian sama teman-teman atau personil yang lain. Karena dengan berpartisipasi, orang punya perasaan yang nyaman, senang, maka yang kedua, otomatis orang dapat saling menghargai. Karena, saya senang, saya diterima dalam kelompok ini. Maka saya mau menerima orang yang lain. Maka setiap orang bisa menjadi saling menghargai.
Yang ketiga, Bapak Ibu, tentu saja kalau kita sudah merasa dihargai, kita terbangun kepercayaannya. Maka ketika orang sudah tune in, sudah nyaman, mudah untuk diajak sharing. Bahkan cerita sampai hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi yang sangat pribadi mungkin. Maka bisa masuk ke dalam fraterna correctio. Maka bisa menjadi deep talk. Karena sudah ada toleransi, kejujuran, murah hati, dan sikap sopan. Sopan karena mempedulikan kenyamanan orang lain. Setelah partisipasi, saling menghargai, percaya, yang terakhir adalah keterbukaan. Mengungkap diri dan mau berbagi. Berbagi apa yang dimilikinya, even itu sebuah pendapat, pemikiran, dan prinsip hidup. Oke, maka dalam dinamika kelompok, di dalam katekese, bagaimana kita membuat dinamika kelompok? Menyiapkannya yang pertama, Bapak Ibu, persiapan materi. Kita tahu dulu bahwa materi kita nih minggu depan adalah tentang keluarga, misalnya ya. Maka saya harus membuat dinamika kelompok yang cocok, yang relate, yang bisa menggiring dan mengantar peserta untuk masuk ke dalam topik tentang keluarga, misalnya begitu. Karena pada prinsipnya, ini katekese kita di Gereja Katolik, ini sederhananya ya, versi sederhana banget. Versi sederhana yang lebih sederhana dari Seven Summit atau yang lainnya adalah versi ini. Ini gambar apa Bapak Ibu? Hamburger. Hamburger. Ini yang kursor saya tunjuk nih paling atas itu apanya? Roti. Roti atas. Toppingnya apa Bapak Ibu? Wijen. Jelly. Wijen. Wijen. Yang di tengah-tengah? Keju. Keju. Daging. Selada, tomat. Ada tomat. Daging Mayones. apa Bapak Ibu? Daging apa? Sapi. Babi. Saya emang gitu, kalau orang Kristen nomor 1 daging babi. Yang di bawah Roti lagi. roti lagi. Roti isi daging babi, tutup lagi. Rasanya enak? Enak. Enak. Suka pakai saus atau enggak? Pakai dong. Pakai dong. Saus tomat atau saus cabe? Cabe. Dua-dua. Jadi lapar. Kita ada makan dong, belum Kristen. Tadi belum makan. Oke, Bapak Ibu, burgernya kalau udah ready kayak gini ya, ada tutupnya, ada isinya variatif, dagingnya 2 tumpuk, ada karbohidrat di situ, ada protein, ada keju, ada serat fiber, ya, ada sayur, ada vitamin. Ini selain enak, nikmat, dia juga cukup gizi. Maka mau nggak dapat burger kayak gini? Mau. Mau. Selamat ulang tahun, Bu Linda. Belum ya, itu fitnah. Baik, Bapak Ibu, ini gambaran sederhana dari katekese kita. Ini gambaran sederhana dari katekese kita. Mari kita bedah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, Bapak Ibu. Yang paling bawah menjadi dasar sekali itu adalah antropologis. Antropologis adalah apa? Antropologis adalah pengalaman hidup sehari-hari yang ada di diri kita dan di sekitar kita. Jadi masuk di situ adalah hal-hal yang sedang trending, sedang viral, atau bahkan sekalipun itu adalah keprihatinan sosial yang ada di sekitar kita. Oke, kalau katekese itu perhatikan animasi atau arah gerak Gereja Katolik itu selalu beranjak dari keprihatinan sosial. Iya, betul. Makanya Bapak Paus selalu mengeluarkan ensiklik yang bertepatan dan kontekstual dengan kondisi dunia. Nah, di tengah-tengah, yang enak tadi itu Pak, itu isinya biblis yang terutama, dan selain biblis, itu yang di tengah-tengah dalam proses katekese kita, dalam burger katekese kita, adalah ajaran sosial gereja. Maka bersama dengan biblis ada tradisi gereja, ada dokumen Konsili Vatikan, ada katekismus gereja Katolik, ada surat-surat magisterium, dokumen-dokumen kuning yang namanya susah, kitab hukum kanonik,
dokumen Konsili Vatikan, wah segala macamnya ada di situ. Itu adalah isi daging dari katekese kita. Nah, supaya selesai, klimaksnya ada di mana? Klimaksnya adalah di katekese itu sendiri. Katekese kan pewartaan ya, pesan Bapak Ibu. Pewartaan yang terutama itu, media yang terutama adalah hidup kita sendiri. Hidup kita yang berkatekese itu hidup yang sudah menyampaikan pesan iman, sikap hidup yang baru dengan action. Makanya kalau kita terakhir sekali di pertemuan-pertemuan katekese, pertemuan PKSN, Bapak Ibu lihat, di setiap pertemuan itu pada terakhirnya, setelah pembacaan teks kitab suci, ada pendalaman teks, setelah itu sharing dan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini adalah katekese paling atas, katekese endingnya, katekese klimaksnya adalah roti penutup yang bertabur. Wijen. Wijen. Itulah makanya yang pertama kita perlu tahu dulu nih, katekese kita mau mengangkat topik apa, persiapannya perlu bagaimana. Lalu dalam katekese, dinamika kelompoknya kita sisipkan dengan memetakan detail. Oh iya, besok saya membawakan pertemuan bulan Kitab Suci Nasional tema 3 tentang kasih Allah yang apa Bapak Ibu? Kasih Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan, betul Pak. Kasih Allah yang menyelamatkan. Oh, pertemuan ini pesertanya, ya memetakan detail ya, kita masuk dalam memetakan detail. Pesertanya adalah mereka yang berusia sekian, jumlah pesertanya adalah 82 misalnya. Lalu itu situasi, kondisi waktunya udah malam nih, pulang kerja. Ada yang usia OMK dan remaja itu pulang sekolah dan pulang kuliah. Wah, kalau gitu saya mau taruh dinamika kelompoknya di awal. Supaya tujuan dinamika kelompok ini membangun suasana dulu dan merecharge kita peserta yang capek misalnya. Maka kalau gitu kira-kira bentuk dinamika kelompoknya apa ya Bapak Ibu? Sukanya apa nih Bapak Ibu? Kalau udah tahu nih, apa? Udah ketemu nih detailnya begini, kira-kira apa ya dinamika kelompoknya mau ngapain ya? Cocoknya apa menurut Bapak Ibu? Monggo. Kalau misalnya nyanyi, lagi yang lain, mau ditaruh di depan nih Bapak Ibu. Kira-kira ngapain ya dinamika kelompoknya? Nyanyi. Berbalas pantun. Asik, berbalas pantun. Dikasih pantun lucu. Kasih pantun lucu, dikasih tebak-tebakan lucu. Oke, kasih apa lagi? Ice breaking. Ice breaking. Kasih apa lagi? Ice cream. Ice cream, betul. Jangan lupa kalau ada kuis-kuis, dikasih hadiah yang rasanya Manis. Manis, karena rasa manis. Hidup itu manis. Iya, hidup itu manis, membuat orang jadi good mood dan ter-energize lagi ya. Tapi ingat, glukosa nggak boleh kebanyakan. Oke, Bapak Ibu kita lihat dari Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita buka kitab suci dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ada yang sudah ketemu? Ya. Oke. Yang kalau gitu saya minta 2 orang, yang satu baca ganjil, yang satu baca genap. Pak Yoce, udah ketemu Pak? Udah. Pak Yoce ayat ganjil. Ya. Yang kedua adalah ibu-ibu. Ibu siapa ya? Bu Yani senyum-senyum. Iya Bu Yani ayat genap. Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Silahkan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku,
Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kedengeran nggak ya? Khotbah 3 kan? Ya, Khotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 8, Pak. Khotbah 3. Khotbah 3. Segala sesuatu. Tadi kebaca Amsal. Ya, Bapak nih, ini ya positive vibes banget. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Syukur Pada Allah. Terima kasih Pak Yoce, terima kasih Ibu Yani. Bu Yani. Ya, terima kasih. Untuk segala sesuatu di bumi ada waktunya. Sekarang Bapak Ibu waktunya mengangkat satu jari Anda. Ya, karena segala sesuatu di bumi ada waktunya, maka ada waktu juga untuk berdinamika kelompok di dalam katekese. Saya mau ajak angkat satu jari kanan, satu jari kiri. Sama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah Jembatan. dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah Telinga. Iya, telinga kelinci. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah kamera, cekrek. Ceret. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah Rumahku. lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadilah Salaman. salaman. Boleh dilihat tangannya salaman Bapak Ibu. Kalau sendirian di rumah silakan bersalaman dan berdamai dengan diri sendiri. Ini pinter-pinter ya, saya curiga di sini banyak mantan vokalis. Teman sekalian itu Bu Linda dicatat yang suaranya bagus-bagus, didaftarkan di lektor komentator paroki Alam Sutra. Bapak Ibu, kita 10 jari diajak untuk salaman. Kenapa sih sekarang waktunya untuk bersalaman ya? Karena salam adalah tindakan yang menunjukkan sikap damai. Karena damai pertama-tama bukan dengan orang lain tetapi dengan siapa? Diri. Diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, Bapak Ibu, artinya kembali kepada Allah dan bertobat. Bertobat, kenapa? Kenapa manusia selalu bisa bertobat? Karena Allah Maha Kasih dan kasih Allah itu menggerakkan Pertobatan. PKSN tema berapa Bapak Ibu? Yang kedua. Pertama, kedua, yang keberapa Bapak Ibu? Kedua.
Kedua, betul. Kedua, betul. Saya udah cek. Kasih Allah menggerakkan pertobatan. BKSN 2023 tema kedua. Maka, ya, karena kasih Allah menggerakkan pertobatan, maka mari kita lihat di dalam Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Oke. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dua orang ganjil dan genap. Siapa yang sudah ready? Ready. Ready, Pak Silvanus ganjil. Ibu Nawang udah ready, Bu Nawang? Udah. Udah, Mbak Zilni. Oke, Bu Nawang yang genap. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Silahkan, Pak. Ya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertobatlah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Sil, terima kasih Bu Nawang. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang kemana? Ini ya kuisnya di layar Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang kemana? Danau Genesaret. Genesaret. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu dan apa yang dilakukan di atas perahu oleh Tuhan Yesus, saudara-saudari? Mengajar. Mengajar. Dan Tuhan Yesus mengeluarkan perintah kepada Simon untuk melakukan apa, Bapak Ibu? Bertolak lebih dalam. Ya, bertolak lebih dalam, menebarkan jala. Mau nggak Simonnya? Mau. Mau, tapi terpaksa. Tapi terpaksa. Awalnya tidak mau, tapi terpaksa karena yang memberi perintah adalah gurunya. Oke. Bapak Ibu, di situ ada penolakan, tapi akhirnya menaati perintah Tuhan Yesus. Matanya menjadi dibukakan. Mata siapa ini? Ini titik-titiknya maksudnya mata siapa ya? Mata murid-muridnya. Mata murid-muridnya Simon dan orang-orang yang ada di situ. Karena mereka sebenarnya sudah mendapati, udah nggak ada ikan ini. Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh,
maka mereka mau melakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada perbuatan bertobat di situ. Taunya dari mana, Bapak Ibu? Dari ayat berapa tadi? Ayat 8. 8. Bunyinya silakan, Bu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Terima kasih. Pertama-tama, Tuhan pergilah daripadaku. Di situ sudah ada kesadaran karena aku ini orang berdosa. Dengan demikian, apa yang Tuhan Yesus lakukan saat itu, Bapak Ibu, dinamika yang Tuhan Yesus lakukan saat itu membuat muridnya, Simon Petrus, dan orang-orang yang ada di situ dibukakan matanya menjadi sadar dan paham dan tersadar bahwa, oh iya, saya berdosa. Tuhan, saya berdosa. Pergilah daripadaku karena saya orang berdosa. Nggih. Berikutnya, mari kita pindah ke Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Oke, yang sudah siap? Ya. Zakheus. Ya, Pak Vincent, bersama dengan Ibu siapa? Ibu Mira. Pak Yoce tuh nunjuk tuh. Ibu Mira ya, Pak Yoce ya? Ya, Ibu Mira. Bu Mira, apakah suaranya masuk, Bu Mira? Ya, Bu Mira udah ready, Bu. Belum dibuka mic-nya, Bu. Ready, Bu Mira? Enggak ready. di manggang susah sejuk. Enggak ready loh. Bu Mira ayat genap ya, Bu Mira ya? Beneran nggak sih Bu Mira nggak ready beneran apa nggak ready sama Pak Vincent? Nggak ready Oh ya udah kita pindah aja. Pak Vincent ayat ganjil, ayat genapnya yang belum ya, Ibu Tris. Ini Pak Yoca nih ini kayaknya nih ketua kelas nih. Bu Tres. Kepala suku dia. Ya emang penampakannya mencurigakan. Bu Tres sudah ready, Bu Tres? Oke. Kita lihat Bapak Ibu dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10, Pak Vincent yang ganjil, Bu Tres yang genap, silahkan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Pujilah Kristus. Terima kasih Pak Vincent, terima kasih Ibu Tres. Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10 tentang Zakeus. Pak Vincent masih ingat lagunya tadi? Ya, itu kelemahanku. Lagu lama saya udah lupa, lagu baru saya belum hafal. Lagu lama saya udah lupa, lagu baru saya udah hafal. Boleh tuh alasannya ya. Kali berikut saya kopas kalau disuruh nyanyi. Siap. Nah, itu. Iya, ada yang masih ingat tadi lagunya Bapak Ibu? Coba kita cek, tadi kan kita udah coba nyanyi ya. Coba kawan, lanjut. Cobalah tengok siapa itu. Di Di atas atas pohon. Nadanya jadi lain. Badan pendek, gendut sekali. Siapa tahu namanya? namanya Sakeus. Aku tahu itu. Sakeus. Dia hendak melihat Yesus. Lanjutkan Pak Yoce. Aku tahu. Aku tahu siapa namanya, hendak melihat Yesus. Wah, mantap, luar biasa. Saya kasih tepuk pelangi, lingkaran, artinya sempurna. Mau cengin tapi orang tua ya. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu, Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan Yesus masuk kemana saudara-saudara? Kota Yeriko. Kota Yeriko. Siapa sih yang berusaha melihat Tuhan Yesus? Sakeus. Sakeus. Dia berlari dan naik kemana? Genteng apa? Pohon. Lalu dia menerima Tuhan Yesus di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Netizen senang atau enggak Bapak Ibu? Tenang. Netizen nggak senang ya. Tidak tenang. Iya, netizen dikatakan di situ saudara-saudara Makan bersama bersungut-sungut. orang berdosa. Iya, betul. Karena Tuhan Yesus yang katanya guru nih, orang baik, orang terpandang, dia makan bersama dan orang berdosa. Tetapi ada yang dilakukan Sakeus, pada akhir sekali dia bertobat, dan bukti nyata pertobatan Sakeus adalah apa Bapak Ibu? Ayat 8. Ayat 8, monggo Pak. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Betul, dikembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, itu kalau udah 4 kali lipat namanya rugi bandar. Rugi bandar. Saya curiga nih Pak Yoce, bandar juga ya. Itu rugi bandar. Tetapi lihat berkat katekese dinamika kelompok Tuhan Yesus yang jalan-jalan hobinya. Dari ke kota, masuk ke tempat-tempat, rumah ibadat, ke rumah orang. Berjalan di keramaian sampai akhirnya duduk lagi, berposturnya, postur dan gestur Tuhan Yesus ganti-ganti. Ya, bertemu dengan banyak orang. Dinamika kelompok yang Tuhan Yesus lakukan dalam katekesenya selalu berujung pada nomor 5, yang adalah apa Bapak Ibu? Bertobat. Sikap bertobat. Maka tujuan akhir dari dinamika kelompok dalam katekese itu, tujuan akhir sekali Bapak Ibu, membawa katekese itu tidak hanya memberikan atmosfer yang menyenangkan, yang fun, yang seru, membuat orang balik, tetapi lebih jauh dan lebih bermakna adalah membawa katekese dan ajaran iman itu sampai kepada setiap orang, masuk meresap di sanubari, dan idealnya kalau dia bisa masuk ke alam bawah sadar, diingat terus, seperti kita ingat tanda salib yang selalu kita lakukan sebelum dan sudah makan, kapanpun dimanapun, saya yakin kita semua tanda salib. Dan yang kedua, tujuan akhir dari dinamika kelompok adalah membuat sikap hidup yang baru, yang artinya sudah masuk ke dalam sikap hidup yang telah bertobat. Di situ ada pertobatan. Tujuan akhir dari setiap katekese, Bapak Ibu, apapun katekesenya, bulan kitab suci, pendalaman iman, pewartaan, bina iman anak, remaja, dan apapun bentuknya, tujuan akhirnya adalah pertobatan. Karena pertobatan adalah sikap hidup yang baru, yang jauh lebih baik daripada sikap hidup sebelumnya. Demikian juga dengan dinamika kelompok dalam katekese, pada akhirnya
Diharapkan kita semua membawa peserta masuk kepada sikap hidup yang baru, yaitu pertobatan. Maka Bapak Ibu, Ibu Linda, mohon maaf sekali karena breakout room kita tidak jadi dipakai. Kita sudah ada di pukul 20:55, artinya durasi kita sudah habis. Akhirnya, ke pasar malam beli tas. Cakep. Pulangnya naik nebeng Mas Putra. Cakep lagi. Dinamika kelompok sudah tuntas. Cakep. Sukses terus Alam Sutra. Cakep. Makasih Bu Selni. Makan durian di Bekasi. Cakep lagi. Cukup sekian dan terima Kasih. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Shalom alaikum. Ya, malam ini kita ceria sekali ya. Kita kembali muda lagi. Saya umurnya jadi Bu Linda. saya umurnya jadi 20 tahun. Iya. 40 tahun. Bu Linda terhitung pemuda. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, boleh di chat atau langsung ya Kak Selni ya. Boleh, lewat boleh. tanya ya. Silakan. Tentang dinamika kelompok. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Kak Selni siap menjawab. Betul, saya siap jawab kalau saya tahu. Kalau saya nggak tahu, saya minta dikasih tahu. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh sharing juga ya, Bu Linda. Mungkin ada tips dari Bapak dan Ibu. Wah, ini terkait dinamika kelompok ada yang gini loh, kuncinya ada yang kayak gini loh. Misalnya ya, misalnya Bapak Ibu saya bertanya kepada Mudika. Mudika itu muda-mudi Katolik yang ada di era Orde Lama ya. Saya tanya, Om, Tante, gimana dulu, zaman dulu Mudikanya, anak mudanya aktif nggak? Oh, aktif, Sel. Datang terus. Iya, datang terus. Kenapa bisa datang terus, Om? Soalnya kita ada rahasianya, ada kuncinya. Apa tuh kuncinya, Om? Biasanya kalau di anak muda itu, sama yang tua-tua juga sih, Sel. Biasanya itu kita taruh satu yang ganteng sama yang cantik jadi pengurus. Jadi setiap ada pertemuan, yang lain banyak yang datang buat ngeliat yang cakep-cakep. Oh gitu Om, ya makasih tipsnya. Kuncinya adalah menyenangkan mata, misalnya. Itu true story ya, dari Mudika Matraman, angkatan bapak saya. Jadi ada kuncinya. Pak Hermawan. Ya, ada pertanyaan ya. Bagaimana cara membuat suasana cair dalam kelompok? Kok hilang? Ya, bagaimana membuat suasana cair dalam kelompok apabila ada perbedaan cukup mencolok dari anggota kelompok? Karena secara gaya bahasa mungkin cukup berbeda. Silakan Kak Selni. Terima kasih Linda. Terima kasih Pak Alex, pertanyaannya sangat relate. Karena sekarang kita tahu dengan adanya katekese berjenjang, maka di situ otomatis juga ada gap generasi. Mulai dari baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, sampai yang paling baru generasi Alpha. Bapak dan Ibu, pengalaman terakhir saya baru kemarin nih, kumpul bareng-bareng, lalu ada teman OMK yang menjadi koordinator, dan ternyata dia salah bahasa, pemakaian bahasanya itu menjadi menyinggung orang-orang yang lebih tua, yang ngomong ini usia lahiran 90, lalu dengan gaya bahasa dia ada yang tersinggung itu lahiran 70-an gitu ya. Nah, saya lihat di situ orang lain menjadi gampang tersinggung, padahal saya paham maksud dia tidak untuk menyinggung, tetapi karena dia adalah orang yang jarang berkumpul bersama dengan yang lain. Sekalinya muncul, sekali-sekalinya langsung memberi banyak instruksi dengan kata-kata gaya dia sendiri. Padahal di situ banyak orang-orang yang lebih tua.
Nah, mungkin kadang-kadang saya pribadi, saya juga mungkin begitu, mungkin kadang-kadang menyinggung atau mencengin kurang ajar sama yang tua. Tapi saya perhatikan orang tuanya tidak tersinggung. Kenapa? Karena ada kuncinya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang dengan gap usia yang jauh, lalu campur baur di situ, Bapak Ibu kuncinya di awal kita bisa pendekatan pribadi. Sekalipun itu nggak kenal. Ini juga saya nggak kenal dengan kebanyakan Bapak Ibu. Cuma tadi ada Ibu Christine kan. Puji Tuhan Bu Christine ingat muka saya. Gini ingat sama Bu Christine gitu. Saya sengaja masuk lebih awal supaya bisa chit-chat sedikit gitu ya. Oh, ada begitu si Salim masuk awalnya kesannya orangnya akrab nih, cair, orangnya menyenangkan gitu ya. Padahal aslinya belum tentu ya. Tapi karena tadi sebelum jam 7 sudah ngobrol duluan, sudah datang lebih dulu, sudah ada obrolan pribadi dan ringan, sekalipun itu cuma bercanda, tapi itu cukup men-trigger orang dan membangun mindset serta pencitraan ke orang lain. Oh, orang ini orang yang baik dan menyenangkan. Oh iya, makanya Bapak Ibu kita perhatikan kalau ada pertemuan-pertemuan gitu, narasumber tertentu atau kebanyakan narasumber yang sudah profesional, mereka pasti akan datang lebih awal supaya mereka bisa pendekatan ke peserta. Atau contoh konkret Pak Istoto. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan Pak Istoto itu kayaknya pernah datang ke Alsut juga ya. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang masih dilakukan oleh Pak Istoto. Beliau itu kalau datang ke acara-acara training-training gitu, datang duluan berdiri di meja registrasi, lalu dia, Pak Istoto itu bagi-bagi selotip kertas. Selotip kertas alasannya buat nulis nama. Jadi di selotip kertas itu ditulis nama, taruh di dadanya peserta, alasannya buat nemtek. Padahal sebenarnya Bapak Ibu itu adalah rahasianya Pak Istoto membangun chemistry dengan peserta. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang masih dilakukan ya. Tapi kalau perhatikan gayanya begitu. Makanya orang ngerasa dekat aja sama Pak Istoto, padahal nggak pernah ketemu gitu ya. Atau mungkin bahasa Pak Istoto kan bahasa-bahasa tinggi ya, sangat mendalam gitu. Buat yang bal-bal kayak saya, apa sih ngomong apa sih Pak Istoto gitu ya. Tapi karena sudah dekat, sudah percaya, maka mudah saja, iya Pak, bener Pak, iya, angguk aja. Pak Istoto ngomong ngangguk aja. Gitu. Jadi Pak Alex salah satu tips ya, mungkin ini dari banyak tips lainnya. Salah satunya adalah pendekatan kepada personil, pendekatan kepada peserta. Maka memang perlu ada effort seperti datang lebih awal atau misalnya dalam pertemuan membawa permen, kasih Yupi stroberi untuk dibagikan bagi yang bisa menjawab. Orang seneng, makanya taruh tanya jawabnya di awal. Paling bagus lagi kalau ditambahin tepuk stroberi, lucu kan? Nah, itu sedikit tipsnya Pak Alex ya terkait perbedaan umur. Percayalah berapapun umurnya pasti senang diajak main. Berapapun umurnya pasti senang diberi permen, diberi hadiah, diberi reward ya, entah itu permen, entah itu ya bentuk lain ya selain permen. Gitu Pak Alex. Oke, jelas ya Pak Alex ya. Ada satu lagi pertanyaan nih, Kak Selly. Ya. Bagaimana dinamika kelompok dengan kelompok difabel, autis, ringan misalnya? Ini dari Ibu Mariana ya. Ibu Maria Pan. Oh, Maria ya. Terima kasih pertanyaannya. Ibu Maria, saya bukan ekspertis untuk anak berkebutuhan khusus, tapi melihat pengalaman beberapa kali dan yang lalu-lalu pernah bergabung, saya pribadi pernah bergabung di kelompok ABK Paroki, lalu beberapa kali ikut kegiatan dan belajar juga dari Kak, siapa ya yang di Keramat ya, Kak Sheni ya, Kompang ya. Itu terkait dengan dinamika kelompok difabel atau autis ringan. Kalau difabel jenisnya autis ringan, tentu ada penanganan khusus Bu Maria. Berbeda dengan difabel yang lain, karena autis itu perlu treatment yang khusus. Nah, saya ngambil contoh dari anak-anak sekitar saya. Kebetulan tahun ini saya di sekolah ada murid autis ringan. Lalu untuk dinamika dan interaksi ya minimalis gitu. Tapi dari pengalaman dia, namanya saya izin sebut namanya ya, namanya Theo.
awal-awal itu nggak mau sekolah, tapi lambat laun dia mau sekolah ditinggal mamanya. Mamanya memang perginya ngumpet-ngumpet karena selain mamanya di sekolah ada mami. Jadi saya dipanggil mami sama si Theo di sekolah. Kenapa saya bisa jadi maminya? Karena ketika dia ditinggal mamanya, nangis-nangis, itu kan ada guru yang misahin dari mamanya. Saya datanglah, kebetulan hari itu saya datang terlambat. Tapi saya datang dengan senyum sumringah, Theo, ini ada Ibu Sel nih. Dia nengok, dia bilang, Mami, Mami. Ya, semenjak hari itu saya jadi maminya Theo sampai dengan sekarang dan seterusnya kayaknya. Nah, Bu Maria Pan, saya tidak bisa menjawab bagaimana detailnya dan bagaimana penanganan yang lebih teoretis, tapi dari pengalaman saya yang cuma sedikit dengan anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya autis ringan, di awal itu mereka pasti punya penolakan terhadap hal-hal yang baru, termasuk dengan orang-orang yang baru. Maka kita perlu sabar juga supaya mereka bisa punya waktu beradaptasi. Sekarang belum nyaman, belum bisa ditinggal orang tuanya, atau misalnya belum bisa mengikuti instruksi, tapi lama-lama ketika dia sudah terbiasa, ya dia akan sedikit banyak mau diarahkan. Karena bagaimanapun autis itu kalau saya tidak salah, dia gaya belajarnya adalah juga dengan pembiasaan atau repetisi. Memang di awal-awal itu kesannya pemaksaan ya. Tapi kalau sudah terbiasa, dia akan terbentuk polanya. Sama ketika mereka terapi, kan mereka mengulangi cara belajar yang sama. Berulang terus satu hal aja dilakukan sampai dia terbiasa dan fasih. Begitu Bu Maria, Bu Linda yang bisa saya jawab. Ya, baik. Bu Maria sudah terjawab ya. Berarti kita harus selalu mendekatkan diri ya, Kak Selni ya. Yes. Anak autis. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ini betul katanya Bu Linda, katanya Pak Elvin. Pak Istoto adalah trainer terkenal, betul. Penulis buku, makanya doi banyak materi men-trigger audiens. Iya. Salah satunya yang tadi ya, tapi masih ada salah banyak yang lain. Doi. Ya, emang jagonya tuh Pak Istoto. Terima kasih Pak Elvin ya ini ya. Pak Elvin atau Ibu Elvin? Bapak atau Ibu ya? Berarti Bapak dong. Oh, Bapak dong. Itu Pak Vincent. Udah beli bukunya Pak Istoto, Pak? Beberapa. Wah, penggemar. Baiklah, pantas dia tahu tentang doi Bu Linda. Penggemar berat. Penggemar berat. Bahasanya Pak Istoto juga berat tuh karena deep banget ya. Oke, karena keterbatasan waktu kita, Kak Selni,